Selamat datang di EMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Hari ini saya lagi ada di EMC Cikarang bersama dengan dokter cantik. Ada Dokter Maria Dewi Caitlin atau Caitlin sih dok bacanya? Caitlin ya benar ya, spesialis paru ya. Halo Mbak Leni, selamat pagi. Oke, apa kabar? Baik dong. Gimana? Meskipun kemarin sempat juga sih aku agak-agak kambuh asmanya. Makanya pas banget nih ketemu dokter hari ini nih. Cuman temanya hari ini bukan membahas asma ya dok ya. Kita akan membahas tentang tuberkulosis atau TB. Kalau sekarang TB kayaknya disingkatnya. Kalau dulu tuh TBC ya. Iya, sekarang balik lagi ke TBC. Oh, balik lagi ke TBC. Kenapa ada berubah gitu dok? Iya, jadi dulu memang kita kenal tuberkulosis kan disebutnya TBC ya. Dulu zaman dulu tuh tuberkulosis kayak penyakit kusta ya, yang dijauhi ya, mindset menular ya gitu kan, ya. jadi ditakuti. Jadi pasien-pasien ketika didiagnosis dengan tuberkulosis mereka ketakutan, nggak mau ya. Jadi sempat kita ubah stigmanya itu jadi tuberkulosis TB. Jadi berbeda dengan TBC. Tapi ternyata pas kita pakai TB, pasiennya jadi malah bukan TBC nih kayak gitu. Jadi pengobatannya jadi nggak teratur gitu. Jadi kesan menakut-nakutinya jadi kurang ya kesannya ya. Jadi akhirnya kita balikin lagi. Gitu kita balikan lagi ke TBC. Jadi sekarang kita pakai TBC, tuberkulosis. TBC lagi sekarang ya. Tapi sebenarnya mah sama gitu ya dok ya. TB dan TBC adalah tuberkulosis gitu kan. Cuman singkatannya aja yang beda. Ini penyebabnya apa sih dok? Ya, jadi tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi di paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi dari namanya aja udah ya, Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Penyakit ini tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain ya di sekitar paru. Bisa di lapisan parunya, bisa di otak, bisa di tulang, bisa di kelenjar. Pernah dengar kan pasti Mbak Leni sering TB otak, TB tulang, TB kelenjar, bahkan sampai ada TB alat kelamin, TB penis, TB skrotum, itu juga kita pernah nanganin TB kulit tuh. Oh, tapi tetap di dokter paru yang menanganinya dok? Nanti biasanya ketahuannya lebih ke spesifik organnya dulu, ya kan. Biasanya jarang tuh keluhannya ke paru, biasanya mungkin kelenjar getah beningnya membesar, atau biasanya kalau tulang dia ada nyeri tulang, seperti itu ya. Biasanya nanti ke dokter-dokter yang terkait sama keluhannya. Nah biasanya nanti mereka working up diagnosis. Terkadang bisa ketemu, ternyata sumbernya adalah kuman TB seperti itu. Tapi pemeriksaan awal biasanya mungkin ke spesialis paru gitu ya dok ya? Karena tergantung keluhannya dulu. Keluhannya dulu. Biasanya memang apa yang dikeluhkan atau gejala-gejala yang dikeluhkan pasien tuh apa dok? Kayak secara umum kalau infeksi tuberkulosis di paru ya, pasti batuk. Jadi dulu tuh kita definisinya, kalau Mbak Leni ingat mungkin batuk berdahak. Batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Tapi sekarang itu kita udah lebih, dokter paru Indonesia sekarang udah lebih pengen bener-bener ngejar paru ini kan, karena kan tuberkulosis ini masih nomor 2 ya, kita terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 kita. Jadi kita sekarang segala jenis batuk lebih dari 2 minggu itu harus sudah kita pikirkan ke arah tuberkulosis. Jadi tidak hanya melulu batuk berdahak gitu. Kemudian ini cuaca, lingkungan berarti sangat berpengaruh gak sih dok? Kalau kita nih di Indonesia adalah nomor 2 terbesar ya di dunia ya pasien TB-nya nih. Sangat mempengaruhi karena kita tuh kan populasinya banyak ya. Kemudian lingkungan kepadatan tinggal juga besar. Ya, penyakit ini disebabkan oleh kalau ada pasien TB aktif ya, dia bersin atau dia ngobrol, kita muncrat ya, dropletnya itu kan mengandung kuman ya, kuman-kumannya tersebut terkadang bisa di udara. Kemudian kalau kita bersin, kita nggak nutupnya, tiba-tiba lengket di ini kita, kemudian ada yang megang seperti itu. Jadi memang kondisinya ini salah satunya, selain juga pasien yang memang masih banyak, kumannya juga masih belum bisa kita tuntaskan, kepadatan populasi penduduk, kemudian kelembapan. Kita kan nggak bisa lihat nih udara ya, apa yang ada di sini kan, partikel-partikel, ternyata dia bisa hidup sampai 3-4 jam. Jadi kalau ada yang di ruangan ini contohnya ada yang lagi TB aktif, dia bersin, dia tidak tutup mulutnya, nyebar nih, mungkin bisa sampai 3-4 jam. Di dalam ruangan ini? Kita, ya kehiruplah misalnya nih sama kita. Memang tidak langsung serta-merta kita kena gitu. Jadi aku tuh selalu bilang kalau kita nih diciptakan Tuhan sempurna. Jadi dari awal kita menghirup udara itu tuh udah ada pertahanannya ya. Jadi nggak semerta-merta semua yang masuk ke kita tuh bikin kita sakit ya. Jadi dia masuk ke dalam, kita punya pertahanan dari tubuh. Kalau bagus
ya kita pasti nggak terkena. Tapi kalau pas lagi kita drop atau kita mungkin punya penyakit yang lain, itu gampang terkena gitu. Berarti poin paling pentingnya adalah daya tahan tubuh, kemudian juga awareness kita ya dok ya, untuk bisa sama-sama saling menjaga. Kalau misalnya udah tahu lagi batuk, berdahak pula gitu kan, yang kira-kira akan berpotensi untuk menularkan ke orang lain, sebaiknya mungkin pakai masker meskipun sekarang udah ya istilahnya udah melewati masa pandemi gitu kan, gak ada salahnya kan kebiasaan baik ini tetap kita bawa gitu ya dok ya. Saya setuju banget. Jadi kebiasaan COVID dulu kita pakai masker tuh sebenarnya sangat baik. Jadi with or without COVID harusnya kita tetap sering pakai masker, terutama kalau kita beraktivitas di luar ya, bertemu banyak orang, aktivitas luar. Itu sangat bagus untuk pakai masker. Iya. Oke, balik lagi ke gejala. Tadi kan pertama batuk berdahak. Oke, ada lagi gak dok? Batuk, segala jenis batuk ya sekarang kita yang kita cut off sekarang adalah lebih dari 2 minggu. Oke, jadi kalau lebih dari 2 minggu ya. Kadang kan kita juga kalau polusi lagi jelek gitu, lagi daya tahan tubuh nggak enak kan pasti gampang batuk juga. Salah makan juga bisa kan, kalau mungkin itu suka batuk. Tapi kalau ini sama 2 minggu udah dicoba diobatin kok masih terus-terusan ada, itu bisa kita jadi early warning kita. Kemudian adalah demam. Demamnya ini khusus untuk pasien-pasien TB itu ada khasnya. Jadi kita sebutnya kalau orang Jawa bilangnya sumeng-sumeng ya, sumer-sumer. Anget-anget gitu ya dok? Nah, jadi pasiennya tuh ngerasa menggigil, tapi pas kita cek sebenarnya suhunya bagus, normal gitu. Dan itu biasanya terjadi sore ke malam. Jadi kalau yang suka demam-demam meriang sore ke malam tuh kita tanda tanya dia. Kemudian terus biasanya keringat dingin malam hari tanpa aktivitas loh ya. Jadi kalau malam hari biasanya kalau saya tanya pasien saya, Bapak kalau bangun tidur suka basah nggak bajunya? Padahal misalnya dia pakai AC atau dia pakai kipas gitu. Kadang bajunya bisa basah, bisa jadi keringat dingin malam harinya ada. Kemudian berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Kalau diet gitu kan pasti jelas ya. Tapi ini makannya normal dok gitu kan. Tapi kok berat badan saya turun terus. Itu juga bisa jadi early warning kita. Kemudian beberapa teri batuk ya biasanya kadang disertai batuk berdarah ya. Berdarah? Ya, sampai berdarah juga ya dok ya? Bisa ini, tapi tidak semua. Jadi tidak semua pasien TB harus batuk berdarah. Tapi ada beberapa. Cuman terkadang datang ke saya dengan stigma apa, dok kayak saya diguna-guna deh dok gitu kan. Ada loh zaman sekarang loh Mbak ini masih mikir, dok saya batuk berdarah gitu. Kadang suka saya pancing aja, ada yang gak suka gak sama ibu gitu. Sekalian aja nih buka praktek nih saya nih gitu kan. Jadi ya itu ya salah satunya. Memang kalau dilihat gak ada yang terlalu spesifik banget ya. Tapi kalau kita ada batuk lebih dari 2 minggu itu aja dulu saya. Yang menjadi early warning kita lebih dari 2 minggu sudah coba diobatin, itu udah bisa bawa ke dokter paru. Nah itu tadi ya gejala-gejalanya yang paling sering dikeluhkan ya dok ya. Nah jangan sampai terlambat ya sobat IMC ya, kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut segera periksakan ke dokter. Terus nanti proses pemeriksaannya sendiri seperti apa sih dok untuk TB ini? Pasti kan kalau pasien kita mulai dari anamnesis dulu ya, kita gali ya kan keluhannya, karena datang dengan batuk-batuk sangat luas ya penyebabnya dan yang lain-lain. Jadi kita gali anamnesis seperti yang tadi mengarah ke seperti itu. Kemudian biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pasti ya, kita bisa pemeriksaan fisik. Memang kadang-kadang pasien TB itu pemeriksaan fisiknya bisa normal, jadi tidak terdengar ada bunyi-bunyi tambahan gitu. Kayak orang kayak saya asma kan ada bunyi ngik gitu ya dok ya. Biasanya dia suka ngik, atau kalau ada infeksi akut dia rongki kayak grok gitu ya. Biasanya bisa ditemukan normal, bisa juga ditemukan suara-suara tambahan. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi, pemeriksaan ronsen. Kita ronsen toraks, kita lihat biasanya kalau gambaran yang mengarah TB kita sebutnya infiltrat. Jadi kayak ada awan-awan putih, khasnya dia di bagian atas ya. Jadi paru tuh kan kayak dua ini ya kan, kanan kiri ya kan. Dia di bagian atas. Kenapa? Karena di bagian atas paling banyak oksigen ya. Walaupun jadi biasanya kelihatannya itu ya dok ya indikasinya khas putih-putih. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan lagi selain foto ronsen yang memastikan benar-benar adalah pemeriksaan sputum atau dahak. Dengan menggunakan namanya TCM, tes cepat molekuler, atau BTA sputum. Itu bisa kita pakai. Cuman terkadang kan nggak semua orang juga dahaknya bisa keluar ya. Kemudian kualitas dahak juga mempengaruhi. Sehingga ada beberapa memang yaitu udah ranah ya dokter paru untuk kalau fotonya seperti ini tapi dahaknya nggak bisa ketemu gitu kan. Tapi klinisnya seperti ini. Jadi ada namanya TB klinis juga. Yang bisa kita lihat dari klinis dan radiologis. Tapi yang benar-benar memastikan adalah dari pemeriksaan dahak.
Oh, ternyata dahak itu ada kualitasnya ya. Ada yang Iya. KW, ada yang premium gitu ya, Dok. Jadi dahak yang bener-bener dahak gitu. Kadang kan kalau kita kan ada campur liur Iya. kayak gitu. Dan ini yang susahnya jadi dokter paru, nggak semua pasien juga bisa mengeluarkan dahaknya, ya kan? Itu jadi kesusahan. Cuman ya balik lagi itu clinical judgmentnya dokter paru ya, dimana apakah pasien ini TB secara klinis gitu atau memang dapat dibuktikan secara bakteriologis dari dahaknya. Oke, setelah terlihat kualitas dahaknya seperti apa, foto ronsen juga ada awan-awan di atas sana. Ini pengobatannya seperti apa, Dok? Karena saya dengar pengobatan TB itu cukup lama ya, katanya sekitar 6 bulan. Benar gak sih, Dok? Betul banget. Jadi salah satu pengobatan terlama ya, 6 bulan gitu. Karena kenapa pengobatan 6 bulan, Mbak Leni? Jadi kuman TB-nya ini bebel. Jadi si Mycobacterium tuberculosis ini nakal. Jadi TB itu udah ditemukan dari tahun 1800-an. Kenapa sampai 2025 masih ada? Masih ada. Karena memang dari struktur, jadi memang maha kuasanya Tuhan ya, bahkan mikroorganisme sekecil itu kalau kita lihat lagi strukturnya tuh dia tebel dan banyak lapisannya, sehingga ketika kalau kita mau istilahnya memusnahkan atau membunuh kuman tersebut, dia tuh harus masuknya ke lapisannya itu panjang. Jadi kayak berlapis-lapis That's why ya. butuh 4 antibiotik. Wow. Hanya untuk membunuh kuman TB. Jadi 4 antibiotik itu dalam satu waktu bersamaan atau? Iya, dalam satu waktu bersamaan. Jadi memang lama pengobati TB itu minimal 6 bulan. Ini berangkat dari udah penelitian, jadi ini dipakai seluruh dunia ya. Jadi ini bukan asal kita nyeplak aja. Jadi ini udah semua penelitian berdasarkan klinisi sampai akhirnya disetujui bahwa ditempatkan yang memang minimal 6 bulan pengobatannya. 6 bulan, di mana 2 bulan pertama kita sebut fase intensif. Oke. Jadi ada 4 antibiotik. Biasanya di fase intensif ini aja udah 4 antibiotiknya. 4 antibiotik. Orang kadang minum 1 antibiotik aja susah ya. Iya. Ini 4. Ya, 4 antibiotik. Jadi tapi sekarang udah ada bentukannya yang fixed dose. Jadi dia udah di dalam 1 itu udah ada 4. Cuma nanti tergantung berat badannya berapa. Minumnya 5 tablet, apa 4 tablet, apa 3 tablet. Bulan ketiga sampai berikutnya itu 2 antibiotik. Oke, nah dokter bilang tadi minimal 6 bulan. Paling lama berapa, Dok? Ya itu sebenarnya tergantung klinis ya. Tapi ada tuberkulosis juga ada yang ini juga lagi. Sekarang yang lagi heboh adalah yang resisten obat. Oh iya. Memang ada yang kebal gitu ya sama obat ya. Biasanya untuk kebal obat sampai 2 tahun. Wow. Bisa sampai 2 tahun. Jadi kadang aku kalau ketemu pasien TB gitu, jadi cuman perlu diingat pasien TB nggak hanya orang mikirnya mungkin yang bawah gitu. Oke, kelas menengah ke bawah. Padahal enggak ya, Dok ya. Tidak. Siapapun bisa kena. Ya, saya banyak ketemu. Ada kemarin terakhir pegawai bank saya ketemu waktu itu. Jadi ini bisa mengenai siapa saja. Tapi mengencourage pasien itu susah. Pertama, stigma orang udah berbeda kan itu. Ya kan, kemudian mengobati 6 bulan. Jadi orang udah stres duluan. Iya, benar. Jadi kalau bisa sih ya, kalau nanti kita punya teman atau kita punya saudara yang terdiagnosis tuberkulosis, harusnya kita semangati. Pasien TB itu harus isolasi gak sih, Dok? Oke, kan ini kan penyakit menular ya. Ya kan, dia bisa menular. Memang agak harus baiknya kalau saya, jika dia sudah minum obat OAT minimal 2 minggu, itu sebenarnya kemampuan untuk menularkan tuh udah sedikit banget. Mau lebih bagusnya lagi terlewati fase intensif 2 bulan. Oke. Gitu. Jadi 2 minggu sebaiknya isolasi dalam hal mungkin kamarnya pisah dulu, kemudian alat makannya dipisah dulu, seperti itu. Oke, Dok, terakhir nih, Dok ya. Dukungan layanan kesehatan terhadap penderita TB saat ini seperti apa sih, Dok? Kalau kita ngomongin dukungan pelayanan kesehatan itu dari pemerintah, dari masyarakat, dari dokter paru sendiri kita sangat mendukung ya. Jadi obat-obatan TB tersebut disediakan oleh pemerintah secara gratis ya, dimanapun dari ujung timur sampai ujung barat ya, tinggal ambil di puskesmas terdekat. Kemudian kita juga punya program di puskesmas untuk mendeteksi TB secara dini. Jadi kalau misalnya ada teman kita kena TB, terus saya deket sama dia, kan kita baru tahu pernah berinteraksi. Jadi kita bisa datang ke puskesmas terdekat, bilang saya kontak erat dengan pasien TB. Jadi biasanya bisa kita cek. Jadi early deteksi ya kan. Kita nggak pernah tahu ternyata juga udah terinfeksi gitu kan. Atau kita mungkin punya kumannya di dalamnya gitu. Jadi udah itu ada program-program dari pemerintah. Kemudian
Kalau di dokter paru juga pasti ya kita selalu menyemangati pasien-pasien kami, pasien-pasien saya. Jadi kalau saya tuh bilang kalau pasien TB tuh minimal ajak orang terdekat. Jadi bisa sama-sama tahu, bisa sama-sama dikasih semangat gitu. Kemudian buat teman-teman atau yang memang memiliki saudara atau teman yang terkena, mohon untuk tidak dihindari ya, tidak dijauhkan. Kita masih bisa hidup bareng gitu kan, dan obat penyakit ini bisa disembuhkan walaupun memang menular. Iya. Jadi seperti itu sih. Jadi karena takutnya mempengaruhi psikologis juga ya dok ya. Betul, mana harus minum obat 6 bulan kan. Kalau udah antibiotiknya aja berapa. Ya jadi itu kadang-kadang Mbak Leni yang bikin pasien itu udah enakan nih 2 bulan, dia stop sendiri. Dia stop sendiri, kemudian muncullah lagi misalnya episode berikutnya dia gak enak. Itu kadang bisa saya marahin dulu. Kenapa stop? Gitu. Jadi ya kalau bisa jangan putus obatnya. Kita beri semangat buat teman-teman kita itu yang terkena. Seperti itu sih. Oke, kalau pasien jangan putus obat, kita jangan putus silaturahmi ya dok ya. Betul sekali. Oke, sobat IMC juga gak mau putus silaturahmi sama dokter Maria, bisa cek jadwal dokternya di IM Care ya, atau bisa juga cek website IMC. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media, ada Instagram, ada TikTok dan juga YouTube kita di bawah ini. Oke, terima kasih banyak dokter Maria. Sama-sama. Dewi Caitlin, aduh namanya cantik banget. Terima kasih juga. Oke, ini adalah dokter Maria ini dari Rumah Sakit IMC Cikarang untuk IMC Podcast Corner. Bareng saya Leni Diandra, kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.